Halo Sobat Juga TV Channel, kembali lagi bersama saya Rengga. Kali ini kita akan membahas mengenai kopi menyebabkan mual. Sakit perut? Oke, stay tune ya. Kopi, mual, sakit perut, deg-degan. Ya, oke. Ada beberapa referensi ya yang akan saya jelaskan. Kenapa kopi mual bagi beberapa orang. Sebenarnya saya suka kopi karena itu menjadi identifikasi. Misalkan ya, ada satu orang, kita ambillah contoh 2 orang. Kita minum kopi dengan resep yang sama. Kopi Arabica Robusta Robusta. Diminum. Itu saya kadang menggunakan cara itu untuk rekrut orang. Contoh, misalkan minum kopi. Minum. Sakit perut? Enggak nih. Oke, lolos. Minum? Mual? Enggak lolos. Kenapa? Itu menjadikan dia kaum yang lemah. Canda. Enggak gitu. Jadi, sebenarnya bukan lemah kuat ya. Jadi, kopi itu menyebabkan mual itu atau enggak perut kembung, ya mungkin banyak bersendawa. Diyakini karena ada kandungan karbon dioksidanya. Jadi kopi ketika di roasting itu masih menyimpan karbon dioksida yang di dalamnya. Makanya ketika blooming dibuat espresso ada krema, itu menandakan masih ada karbon dioksida yang terperangkap. Itulah proses pengeluarannya. Maka kalau misalkan memang ingin menikmati kopi tidak bikin kembung, ada beberapa cara ya. Yang pertama itu teknik roasting. Alat roasting menggunakan gas itu lebih banyak mengandung karbon di dalamnya. Saya sarankan untuk yang solusi pertama itu carilah jasa roasting itu yang non gas. Contohnya yang memakai electrowave infrared. Itu karena pembakarannya menggunakannya itu tadi infrared, hasil yang diberikannya itu less karbon. Itu yang pertama. Jadi carilah roasting yang bisa menghasilkan less karbon. Salah satunya electrowave infrared. Yang kedua, sebelum menyeduh, misalkan ini fresh roast, sebelum menyeduh, grinder dulu, diamkan 30 sampai sejam. Itu less karbon. Makanya di penyeduhan filter itu pasti ada teknik blooming dulu. Itu untuk mengeluarkan karbon. Yang keduanya itu saya juga mendapatkan penjelasan dari beberapa coffee expert yang memang sempat meneliti ke teman-temannya yang mungkin dokter lah atau apa. Kafein. Kafein itu menyebabkan katanya jantung berdebar. Nah, itu sebenarnya, jadi kafein itu obat, itu untuk adrenalin ya, memicu adrenalin sehingga pemompaan darah itu semakin cepat. Ketika pemompaan darah semakin cepat, otomatis kan darah itu kan akan menyebar ke segala badan. Artinya, ketika minum kopi atau mengonsumsi yang berkafein, baik apapun minumannya, itu dia akan mengaktifkan kembali organ-organ tubuh, sebagian organ-organ tubuh. Contoh, di lambung, itu akan kembali bekerja sehingga apa? Sehingga memproduksi asam lambung. Itulah mengapa, dan juga kinerja usus. Makanya biasanya ada beberapa orang pada saat bangun tidur itu, sebelum beraktivitas, itu dia pasti mengonsumsi kopi untuk melancarkan pembuangan air besarnya. Ada beberapa kegunaan. Makanya kenapa mual gitu, sakit perut, itu yang tadi karbon,
Kenapa juga mules? Yaitu tadi, kafein. Bagi yang memang ada kafein intoleran itu sebaiknya jangan mengkonsumsi kopi Robusta, karena Robusta kafeinnya lebih banyak. Saya sarankan yang Arabica. Arabica less kafein, rasanya beraneka ragam, nikmat. Acidity, ada asam, sensasi asamnya pasti ya Sobat Juga TV ada beberapa yang masih menggunakan atau nggak mengkonsumsi kopi saset. Robusta. Nah, saya sarankan bagi yang memang masih ingin menikmati kopi, tapi terkendala kafein intoleran itu, ya saya sarankan cobalah ke Arabica. Karena Arabica less kafein, sehingga lebih nikmat. Dan Anda bisa, ya sobat-sobat bisa mengkonsumsi itu daily. Beda dengan Robusta yang tinggi kafein, takutnya mungkin ya sebenarnya nggak perlu khawatir mengenai jantung yang terlalu berdebar-debar. Itu pemumpaan itu bagus, tapi efek sampingnya organ di badan itu kembali bekerja, sehingga alangkah baiknya mengkonsumsi kopi diiringi dengan cemilan atau memakan. Itu bagus, itu melancarkan. Cuma kalau misalkan ada tiba-tiba kena penyakit lambung, mungkin next levelnya GERD, saya sarankan untuk berhenti sejenak, diobatin dulu. Jadi ada lagi solusi yang kesekian, saya lupa berapa kesekian, itu hanya dua kata, yaitu ke dokter. Itu pasti, itu ke dokter. Biasanya yang kafein intoleran itu dikasih obat namanya antihistamin. Jadi kafein intoleran itu adalah gejala di mana sistem kekebalan tubuh itu salah menganalisa mengenai kafein. Disangkanya kafein itu racun. Akhirnya dia melawan kafein itu, dan akhirnya terjadilah radang, gatal-gatal. Jadi gitu aja, barangkali yang masih ingin menikmati kopi, ini solusi yang awam ya, solusi yang biasa. Maksudnya, saya pengen menikmati kopi, tapi kalau minum kopi selalu mual. Coba ganti dari Robusta ke Arabica. Karena teman-teman biasanya kayak di Starbucks, Americano, Frappuccino itu biasanya espresso Robusta. Cappuccino jarang ada yang house blend. House blend pun pasti lebih banyak di Robusta. Makanya gantilah dengan Arabica. Oke, sedikit lebih mahal, nggak sedikit, banyak sih. Lebih mahal, tapi lebih aman. Rasa beraneka ragam. Enak loh, sumpah. Ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Ku tak ingin sayangku dikocok-kocok. Oke, segitu aja dari saya penjelasan mengenai kopi, kenapa mual. Ya barangkali semoga aja teman-teman ya, pertanyaannya terjawab ya, kenapa gitu. Pertama dari karbon dioksida, kedua dari kafein. Tuh, oke, terima kasih. Tolong di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Barangkali ada kritik, saran, atau nggak ada ide pembahasan lain, tolong di komen. Kita juga, ya kalau like-nya yang paling banyak, kayaknya akan kita tanggapi. Oke, terima kasih. Segala TV Channel membahas segala tentang kopi dengan cara yang santai. Terima kasih.